berada di jalan bukit ini, tiba-tiba beliau bersabda, "Lihatlah, apakah kalian melihat sesuatu?" Kami menjawab, "Kami melihat beberapa ekor burung gagak, di antaranya ada yang sayapnya berwarna putih, paruh dan kakinya berwarna merah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Para wanita tidak akan masuk surga kecuali beberapa orang dari mereka, seperti burung gagak ini di antara burung-burung gagak lainnya." Baik, hadis Imam Ahmad 17102. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umroh atau haji. Kalau kita lihat memang di Mekah itu kadang-kadang banyak burung gagak. Kadang burung gagak, apalagi di zaman dulu. Masih belum banyak orang. Nah, itqala tatkala berkata, unduru lihatlah. Lihatlah. Hal tarawna syai'an. Apakah kamu sekalian melihat sesuatu? Fakulna maka kami berkata, taro girbanan. Kami melihat burung gagak. Fiya ghurabun iksamun akmar. Ya. Kami melihat burung gagak, di antaranya ada yang putih. Ya. Min qarf wa rijlain. Ya. Akmar itu merah, kakinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba setelah melihat burung gagak yang banyak, tiba-tiba bersama teman-teman, para sama sahabatnya, itu kemudian dia bersabda, apakah kamu melihat sesuatu yang aneh dari sekian burung gagak itu? Kemudian para sahabat menjawab, iya. Kami melihat burung gagak, ada sebagian burung gagak yang putih. Nah, kalau kita lihat burung dara di Mekah itu, burung dara itu sama semua. Tapi ada mungkin yang aneh, ya. Ada burung gagak, ada burung dara yang lain. Begitu juga sahabat melihat burung gagak yang sama. Tapi ada burung gagak yang lain. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata minan nisa, tidak akan masuk surga dari wanita-wanita. Wah, dari wanita-wanita. Illa man kana minhunna. Kecuali sebagaimana burung gagak itu. Sebagaimana burung gagak itu. Burung gagaknya banyak. Kemudian yang punya sayap putih dan punya kaki merah sedikit, hanya beberapa saja. Nah, maka hati-hati. Jadi hati-hati karena kebanyakan itu wanita. Kebanyakan dari kaum Adam itu wanita. Dan wanita pula yang menyebabkan kadang-kadang menjadi orang itu berbelok. Ya. Orang itu bermaksiat dan lain sebagainya, itu gara-gara wanita. Maka hati-hatilah wanita itu. Nah, kemudian kok bisa banyak wanita yang masuk surga di dalam masuk neraka? Di dalam hadis lain disebabkan karena tidak mensyukuri pemberian laki-laki. Dari dulu, dari saat suaminya belum pensiun, nah suaminya yang bekerja keras terus. Tapi saat setelah suaminya pensiun, dia bisa membantu seakan-akan semuanya dia yang mengerjakan. Semuanya dia dari wanita itu. Nah, jadi seakan-akan, apalagi kalau seumpama
sudah tua, sakit-sakitan, gak oleh duit, ngetokno duit lah. Itu begitu. Jadi ada wanita yang tidak bersyukur. Mislah hadzal ghurab fil ghirban. Nah, jadi wanita itu tidak akan masuk surga kecuali sebagaimana burung burung gagak itu. Alias tidak banyak orang yang wanita yang masuk surga. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannah sahibu maksin yakni al-asyar. Ya, monggo diartikan. Siap Ustadz. Dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdurrahman bin Simasah At-Tujibi, dari Uqbah bin Amir, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga, yaitu pemungut pajak ilegal secara tidak benar. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Sahibu muksin, yakni al-asyar. Sahibu muksin, pemungut pajak yang tidak benar. Ya, kalau saya dengar dari orang-orang yang wajib pajak itu, bagaimana tingkah lakunya atau tingkah polanya pemungut pajak itu. Kadang-kadang orang itu sudah membayar pajak, tapi kan biasanya usaha itu ada yang sudah dipajak dari seumpama beli barang. Nah, itu pengusaha itu kadang-kadang sudah di situ, pajaknya dimasukkan situ. Tapi karena kwitansinya hilang, maka kemudian dia tetap ditagih. Bahkan kalau sudah begitu dimiskinkan, ditagih terus sampai orang itu bangkrut, kadang-kadang begitu. Nah, sampai bangkrut. Kadang-kadang ada warung-warung supaya dia target pajaknya itu supaya dapat. Nah, dia datang ke warung-warung biasa, orang-orang kecil. Saya pernah dengar ada apa itu warung Padang. Itu dia ditanyain oleh seseorang yang tanya-tanya, kira-kira sehari ini sampai berapa lakunya, berapa piring, dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba 2 hari berikutnya, nah, dia petugas pajak itu datang. Dan setelah petugas pajak itu datang, maka semuanya dihitung. Di rata-rata sehari dapat sekian ini. Akhirnya bangkrut ya. Nah, itu untuk mencapai targetnya. Ya, wallahu a'lam. Yang ilegal yang dimaksud Rasulullah bagaimana? Tapi yang jelas kadang-kadang ada yang begitu. Nah, yang begitu yang tidak sesuai dengan hati nurani. Maka kata Rasulullah, la yadkhulul jannah. Tidak akan pernah masuk surga. Sahibu muksin. Orang yang pemungut pajak ilegal, yakni al-asyar. Maka hati-hati, mungkin orang-orang yang pegawai pajak, lihat hati nurani. Apakah uangnya itu, uang dari pajak itu sudah benar dari gajinya yang dia kerjakan, atau ada sesuatu yang lain yang tidak benar dari pajaknya. Baik, kita lanjut. Bisa diartikan monggo Bu? Iya Ustadz, siap. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, yaitu Ibnu Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid dari Mujahid, dari Ibu Sa'id berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga manan orang yang mengungkit-ungkit pemberian, pendurhaka kepada orang tua,
dan pecandu Homer. Haddatsana Abdul Aziz, yakni Ibnu Muslim. Haddatsana Yazid an Mujahid an Abi Sa'id. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga mannanun, ya, orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ya, hati-hati, wis mari dikekno, ki diungkit-ungkit ae. Ya, ana amal diungkit-ungkit ae. Kon saumpama tidak dari saya, kamu tidak bisa begitu. Kalau di dalam Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan amal kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Manni, bil manni, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Kalau kita mengungkit-ungkit, otomatis amal kita sebanyak apapun bisa habis. Ya, amal kita sebanyak apapun bisa habis. Tidak ada gunanya amal kita. Maka jangan diungkit-ungkit. Ya memang kalau kita sudah berbuat baik, Allah akan memberikan ujian. Nah, maka dengan ujian itu jangan sampai kemudian kita mengungkit-ungkit pemberian kita. Tetap kuatkan hati kita niatkan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala akun, dan orang yang bermaksiat, orang yang durhaka, orang yang durhaka kepada orang tua, ya, itu juga tidak akan bisa masuk surga. Durhaka kepada orang tua itu ada dua. Kalau di akhirat pasti akan disiksa oleh Allah, dimasukkan neraka. Di dunia juga diberikan. Di dunia, langsung di dunia, karena kedurhakaan kepada orang tua, di dunia akan diberikan hasil daripada durhakanya kepada orang tua. Maka orang yang durhaka kepada orang tua itu nggak akan ada orang yang hidupnya enak kalau durhaka kepada orang tua. Wala mudminu khamrin, dan orang yang peminum minuman keras. Ya, orang peminum minuman keras. Nah, jadi ada peminum itu juga tidak akan masuk surga. Ini jeda jam berapa? Jam 6.19 Bu ya? Ya, betul. Baik, kita lanjutkan. Monggo, bisa diartikan dulu. Iya Ustaz, siap. Dari Al-Amas, dari Sa'ad atau dari Atiyah bin Sa'ad, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 golongan yang tidak akan masuk surga, yaitu peminum arak, orang yang percaya dengan sihir, pemutus silaturahim, dukun dan manan yang mengungkit-ungkit pemberian. Oke. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata sahibu khamsin. Tidak akan masuk surga pemilik 5 hal ini. Jadi kalau kita mempunyai sifat 5 hal ini, maka kata Rasulullah tidak akan masuk surga. Maka jangan sampai kita memiliki. Yang pertama, mudminu khamrin, peminum khamr. Nah, ini sudah sering tadi disebutkan. Jadi peminum khamr tidak akan masuk surga. Wala mu'minun, dan juga tidak akan masuk surga orang yang mukmin bisikrin, percaya terhadap sihir. Ya. Orang yang mukmin percaya terhadap sihir. Itu menyebabkan menjadi musyrik. Seakan-akan selain Allah
itu ada yang lain. Minta bantuan kepada selain Allah. Ya. Jadi musyrik itu la ilaha illallahnya cacat. Tidak ada Tuhan selain Allahnya cacat. Ada yang lain yang bisa membantu atau yang bisa menolong. Jadi doanya tidak hanya kepada Allah saja, tapi kepada yang lainnya. Ya, doanya kepada yang lainnya, mintanya kepada yang lainnya. Itu menyebabkan dia itu eh, jadi percaya kepada sihir. Wala qati'un, dan orang yang wala qati'u rahimin, dan tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hati-hati, jangan hanya gara-gara warisan kemudian putus silaturahmi. Ya, warisan kita tidak usah merebutkan warisan karena kita tidak kita yang bekerja, itu orang tua yang bekerja. Kalau orang tua yang bekerja, itu kalau bisa anaknya jadikan harta orang tua itu adalah harta amal orang tua. Jangan kita jadikan sebagai rebutan. Kalau kita jadikan rebutan tuh kasihan orang tuanya. Ya, dia sudah kerja payah siang malam. Ternyata hartanya kita jadikan rebutan. Tapi kalau jadi anak yang soleh, jadikan harta orang tua itu sebagai amal orang tua. Mengantarkan orang tua untuk masuk ke dalam surga. Nah, jadikan itu. Nah, wala kahinun. Dan jika tidak akan masuk surga, kahinun, dukun. Ya, dukun. Dukun itu juga tidak akan masuk surga. Ada kahinun, ada pelaku sihirnya. Percaya kepada kahin, percaya kepada sihir. Nah, ada kahinnya, ada sihirnya itu. Ya, jadi kalau sudah gitu klop. Wala mannanun. Dan orang-orang yang manan tidak akan masuk surga. Orang yang manan. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Jangan dulu pernah mungkin membantu seorang anak untuk sekolah sampai jadi. Tiba-tiba kemudian anaknya itu kalau besar, tua, ternyata anaknya lupa. Lupa kepada kita. Nah, kemudian kita menjadi mengungkit-ungkitnya. Hati-hati, mungkin itu adalah ujian dari Allah. Apakah kita betul-betul ikhlas karena Allah atau tidak? Nah, itu mendapatkan ujian dari Allah. Maka hati-hati, tidak akan masuk surga orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang hadis Ahmad 6251. Nah, ini sudah sering. Kita lanjut aja. Monggo, diartikan. Siap Ustadz. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu... Ya, terus. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak akan beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, ini khusus kepada orang-orang yang mengungkit-ungkit. Ya, Allah mengingatkan,
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذاب. Wahai orang-orang yang beriman, ya, beriman, iman itu percaya kepada Allah. Tapi betulkah kita sudah beriman kepada Allah? Yang paling penting, iman kita jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Kita sudah beriman, percaya, tapi belum tentu Allah percaya kepada kita. Sama kita sudah mencintai seseorang, tapi belum tentu yang kita cintai itu cinta kepada kita. Tapi upayakan kita mencintai seseorang, dan yang kita cintai itu cinta kepada kita. Kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Maka kita akan bisa bertepuk, tidak sebelah tangan, tapi betul-betul bertepuk. Nah, la tubtilu, karena kalian sudah beriman, janganlah kalian membatalkan sodakotikum, sodako kalian, bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, dan menyakiti. Walladzi kalladzi yunfiku malahu, sebagaimana orang yang menginfakkan hartanya. Ria'an nasi, karena riya kepada manusia, karena ingin dilihat manusia. Wala yu'minu billah, dan tidak beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Jadi kita sedekah kepada orang lain itu tujuannya adalah beriman kepada Allah. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Allah mengganti 1 menjadi 10 kali lipat. Bahkan Allah mengganti lebih banyak sampai yang tidak terhingga. Tuh. Di dunia diganti Allah dengan demikian. Dan di akhirat diganti Allah dengan surganya yang tanpa batas. Famasaluhu kamasali Sofwan alaihi turabun fasofa wabilun fatarakahu solta. Famasalu maka perumpamaannya seperti perumpamaan Sofwanun. Perumpamaan batu yang licin. Sofwan alaihi turab. Yang di atas batu itu ada turab, debu. Fa'asobau, maka menimpah kepada batu tersebut yang ada turabnya, yang ada debunya, wabilun, hujan deras. Ada amal kita sebagaimana batu yang ada debu yang ada di dalam batu. Debu yang ada di dalam batu itu perumpamaan amal kita. Nah, kemudian tertimpa hujan deras. Batu licin, ya, yang tertimpa hujan deras. Fatarokahu solda, ya. Maka tidak akan meninggalkan apapun. Ya, tidak akan meninggalkan apapun. Hati-hati kalau kita sudah berinfak, sudahlah niatkan karena Allah. Tidak usah diungkit-ungkit. Tidak usah menyakiti yang dikasih. Ya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Nah, sebagaimana debu itu tidak mampu menahan air hujan. Debunya akan habis. Bersih. Ya. Batunya menjadi bersih dan licin. Nah, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Tidak akan mampu menahan sesuatu yang apa kalian kerjakan. Tidak akan mampu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah menggolongkan kepada mereka menjadi orang-orang kafir. Dan kalau menjadi orang-orang kafir, maka la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberikan petunjuknya. Allah tidak akan memberikan petunjuk. Nah, sampai jam berapa, Bu? Sudah ini 30, Ustaz. Sudah 06.30 sudah. Nah, sudah habis waktunya ya? Waktunya tanya jawab ini, Ustaz. Oke.
Boleh. Si, Sana jam 1. Malam Pak Andi. Jam 2. 2 nih. Setengah 3, di mana? Di mana? Di Mekah, Ustaz. Setengah 3 nih. 4 jam. Setengah 3. Jam 2.31. Iya. Satu lagi hadis mungkin Bu Watri diartikan, kemudian Iya, kita Ustaz. sudahi. Ya, Ustaz, siap. Dari Farqad As-Sabahi, dari Murrah At-Thayyib, dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga seorang penipu, orang yang pelit, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang berperangai jelek. Dan yang pertama kali akan masuk surga adalah budak yang taat kepada Robnya dan kepada tuannya. An Farqad As-Sabahi, An Murrah At-Thayyib, An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Habbun wala bakhilun. Habbun wala bakhilun. Ya. Orang-orang yang mengungkit-ungkit, orang-orang yang habbun, penipu. Ya. Penipu. Orang yang suka menipu, maka dia tidak akan pernah masuk surga. Bujuk. Wala bakhilun, dan orang-orang yang medit. Wala bakhilun, dan tidak akan masuk surga orang-orang yang bakhil. Maka hati-hati, jangan bakhil-bakhil. Karena kalau menurut hadis ini, kalau bakhil berarti tidak bisa masuk surga. Ya. Wala mannan, mengungkit-ungkit. Wala sayyi'ul malakah, dan jeragan yang punya perangai jelek. Sayyi'un, jelek, al-malakah itu bos. Malakah, jeragan. Jadi kalau kita punya pembantu, ya jangan sampai kita menunjukkan perangai yang jelek kepada pembantu. Karena perangai yang jelek itu tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Jangan sampai menunjukkan perangai yang jelek. Jadi malakah mempunyai pembantu, ya. Tapi kadang-kadang bagaimana Ustaz kalau pembantunya itu gregetno ati, ya gak usah diseneni, ya disangoni ae wis meneh gak usah balik. Kalau takut. Tapi setiap pembantu merasa disakiti. Setiap pembantu merasa disakiti. Berarti dia yang jelek itu. Jadi memang repot duwe jeragan Kak. Kono sing cocok itu repot. Maka jadilah perangai yang baik. Jadilah punya perangai yang baik. Wa awwalu may yadkhulul jannah, dan orang yang pertama masuk surga adalah mamlukun idza ata Allah wa ata asayyiduhu. Nah, yang pertama adalah mamlukun, budak apabila taat kepada Allah dan taat kepada sayyidnya. Ya, jadi kalau saya artikan pembantu yang taat kepada Allah, taat kepada sayyidnya, taat kepada Allah, otomatis dia tidak akan menipu kepada tuannya. Otomatis begitu. Nah, maka jadilah begitu. Kalau begitu, insya Allah rumah tangga itu tidak akan ada curiga satu dengan yang lain, enak.
sama-sama taat kepada Allah, jeragannya taat kepada Allah, pembantunya taat kepada Allah, orang yang di rumah taat kepada Allah, luar biasa. Ya, sehingga memunculkan sifat-sifat yang rendah hati, saling menolong sesama yang lain. Tapi kalau tidak taat kepada Allah, ada yang suka bujuk dan lain sebagainya, maka akan memunculkan sesuatu yang tidak baik. Nah, monggo kita cukupkan, mungkin ada yang didiskusikan.